Ya, sebagai umat Buddha kita harus punya kebijaksanaan dalam melakukan function, ya. Jadi jangan sampai, oh ini lele kata Bante akan jadi pecel lele, jadi saya beli. Nah sudah Anda beli, Anda harus ke kantor. Bagaimana Anda melepas di mana itu lelenya, iya kan? Nah, jadi kita harus punya kebijaksanaan di sini. Ya, kalau misalnya Anda dalam hal yang urgent sehingga Anda nggak bisa tolong, ya sudah, itu karma dari makhluknya. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Tetapi kalau misalnya Anda masih sempat untuk tolong, ya silakan Anda tolong. Ya, dan yang kedua, khususnya kita di Jakarta, kita mau lepas di mana? Ini juga harus dipikirkan kembali ya. Karena beberapa case banyak orang yang beli lele kemudian dia lepas di daerah air payau. Nah, itu kadang-kadang ya lelenya bukannya hidup malah mati. Ya, jadi yang kedua, di mana kita akan lepas? Ya, tentunya akan lepas sesuai dengan habitat dari hewannya. Jangan Anda beli ikan gurami, terus Anda bawa ke Pantai Mutiara, Anda lepas di situ. Ya, nggak bisa ya. Ya, jadi kita beli di mana, kita harus tahu dulu ini ikan misalnya dia ekosistemnya di mana, sehingga kita bisa bantu dia. Ya, kalau misalnya kita beli terus kita juga salah taruh gitu, ya itu juga ya kita juga mengkondisikan dia untuk lebih cepat mati malahan ya. Nah, yang kedua, kalau Anda mau function, kalau bisa jangan pesan ya. Kalau bisa jangan pesan. Maksudnya pesan di sini misalnya biasanya kan kita mau yang besar gitu kan, sekali function 10.000 ekor misalnya. Nah, terus kadang-kadang kita pesan sama supplier ikan. Ya, Pak, kita pesan ya tanggal sekian misalnya CI Capgo, kita mau function. Ya, sekitar berapa ribu ekor misalnya. Nah, kalau pesan otomatis ada supply dan demand. Mereka akan supply lagi ini ikan, ya kan? Karena kita pesan, ya. Ya kalau bisa kita akan function, nggak usah dipesan. Nah yang kedua, ketika Anda mau function, bisa juga hewan yang akan difunction itu kita kalau bisa jangan sampai beli terus misalnya belinya di Jakarta terus bawanya di Tangerang, akhirnya hewan ini akan mati di tengah jalan ya. Jadi kita harus perhitungkan semua ini Bapak Ibu sebelum kita melakukan function. Mungkin di daerah di lain Jakarta mungkin lebih gampang Anda function, tapi kalau di Jakarta ya mungkin agak ya ini tantangan sendiri ya buat Anda yang mau function. Kecuali mungkin kalau di Jakarta kita mau function bisa kita ke Fresh Market Peak. Nah, di situ Bante tahu banyak ikan air laut yang masih hidup. Nah, itu Anda bisa beli di situ. Kemudian ya Anda bisa dikit di belakang Peak ada laut. Nah, Anda bisa lepas di sana. Tapi harus izin ya, jangan sampai nggak izin juga nanti ditangkap satpam. Nah, jadi untuk function kita harus punya kebijaksanaan lebih, tetapi semua bisa kita function. Bante sering lihat di India orang Tibet suka beli kambing, ya kan? Mereka suka ke pasar beli kambing. Nah kambing itu di India mereka makan kambing karena kan sapi nggak boleh dipotong di India. Jadi mereka biasa potongnya kambing. Akhirnya orang-orang Tibet mereka kumpul uang terus beli kambing. Jadi lucu, nanti kambingnya diambil rame-rame ada 10 ekor gitu kan, ditarik nanti dibawa jauh-jauh kemudian dilepas ya. Jadi dicari halaman yang agak luas dilepas ya. Kalau di India masih bisa ya, tapi kalau di Indonesia hilang semua ya. Jangan juga nanti Anda mau function, Anda beli misalnya kambing atau sapi terus Anda bingung mau taruh di mana. Ya. Jadi kita harus pakai kebijaksanaan untuk function. Tetapi selain function, ya mungkin kita bisa mengurangi hal yang kedua, yaitu kita mengurangi konsumsi masakan yang fresh.
fresh di sini adalah ya ketika Anda pergi ke restoran live seafood dan seterusnya ya kan. Anda lihat ikannya lagi berenang, ya udah jangan pesan yang lain ya. Dari cara itu juga kita sudah mulai function. Oke, kita sudah menyelamatkan hewan ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jika saya lihat penjual potong ayam hidup-hidup, pulang rumah ayam tersebut tidak bisa telan, kayak mau muntah, kecuali beli ayam mati. Itu pun semua sudah dipotong, di rumah hanya bersih dan masak. Ya, kalau bisa memang Anda juga usahakan ketika Anda mau beli ayam, ya Anda yang masih belum bisa vegetarian, masih mau makan daging, ya nggak apa-apa. Ya, Anda coba begini, yang mungkin ini sama dengan kami yang para Bante lakukan ya. Kami biasanya kan para Bante itu kita nggak boleh masak ya. Jadi kenapa kita menerima dana makanan dari Anda? Nah, namanya dana makanan, suka-suka Anda kasihnya apa ya. Anda mau kasih yang non-vegetarian boleh, vegetarian juga boleh. Yang penting dalam menerima dana makanan kita punya 3 ya. 3 hal yang kita harus tahu. Yang pertama, kita tidak melihat langsung hewan itu dipotong dan akan dipersembahkan kepada kita. Misalnya, Bante lagi pindah patah di luar, terus lihat misalnya ya, lihat orang lagi potong ayam. Ya, orang yang sama nanti siang dia datang ke wihara kemudian danakan ayam goreng. Nah, itu ketika Bante jalan, berarti Bante sudah lihat dia lagi potong ayam ya. Nah, itu kita boleh tidak terima untuk yang seperti itu karena kita lihat langsung. Yang kedua, kita mendengar. Misalnya di wihara pagi-pagi lagi meditasi, terus kita dengar ayam lagi teriak-teriak, lagi mau dipotong. Nah, siangnya kemudian ada yang bawa ayam kari, ya kan? Bagi atas sila maaf ya, Bante lagi sebutkan menu makanan. Anda boleh, kalau para Bante dengan cara yang kedua, kita boleh menolak. Karena apa? Kita bisa mendengar kurang lebih, oh mungkin ini yang lagi dipotong tadi ya. Jadi kari ayam, itu juga kita nggak boleh makan. Dan yang ketiga, kita curiga. Curiga bahwa daging itu ya dipotong dan dipersembahkan buat kita. Misalnya kita diundang sama Anda di rumah, kemudian di rumah Anda kebetulan banyak ya ayam ya. Misalnya Anda ada banyak piara ayam. Kemudian ayam-ayam Anda pelihara ini bukan untuk Anda maksudnya bukan pelihara kayak biasa, tapi untuk dijual atau dipotong. Nah, kemudian pas Bante datang ke rumah Anda berdana makanan, kebetulan menunya ayam goreng. Nah, itu kami bisa mencurigai bahwa mungkin karena Anda mengundang saya datang, maka Anda harus potong hewan itu untuk dimasak buat kami. Nah, itu kami boleh curiga untuk tidak mengkonsumsi itu. Nah, jadi ada 3 pilihan ya, 3 pilihan. Nah, jadi kesama halnya ketika Bapak Ibu lagi ke pasar. Jadi kalau bisa hindari 3 hal ini. Ketika Anda lihat langsung, Anda dengar, ya 2 lah. Kalau curiga, ya Anda bisa mungkin udah curiga karena di sebelah masih hidup, sebelahnya sudah mati, itu curiga ya. Tapi memang nggak lihat. Tapi ya minimal 2 ya. Anda lihat bahwa ya minimal Anda tidak di saat yang sama Anda tidak beli barang itu. Yang salah adalah ketika Anda bilang, Pak, yang itu, yaitu gendut. Ya kan, atau kalau lagi beli kepiting, ya kan ibu-ibu kalau lagi beli kepiting di pasar kan, itu yang banyak telurnya. Nah, itu kalau bisa yang seperti ini kita hindari ya. Kita hindari. Jadi yang Anda beli ya kira-kira yang sudah jadi istilahnya bangkai lah ya, sudah mati sehingga Anda bisa beli itu. Tapi kalau Anda tunjuk langsung, nah itu kita bisa berpotensi melanggar sila pertama ya.
kita melanggar sila pertama. Nah, pertanyaan berikutnya di sini. Ini ada yang tanya bahwa Bante, kalau sudah function misalnya ikan nila, apakah nanti kita masih boleh makan ikan nila? Ya, kalau misalnya Anda sudah function ikan nila, apakah boleh? Kalau menurut Bante, ya nggak apa-apa, masih boleh ya. Kalau menurut Bante masih boleh. Kenapa? Anda makan ikan nila paling 1 minggu, taruh paling banyak 2 kali, ya kan? 2 kali pun Anda makan paling ya 2 ekor aja. Tetapi ketika Anda functionnya bisa misalnya 20-30 kilo, ya kan? Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kalau masih Anda mau makan si ikan nilanya, atau misalnya Anda pernah lepas lele terus Anda masih mau makan lelenya, itu nggak masalah ya. Karena yang Anda makan adalah lebih sedikit daripada yang Anda lepas. Tetapi syarat ketika Anda makan tetap menggunakan syarat yang tadi ya. Yang Anda makan, yang Anda konsumsi adalah ikan atau hewan yang sudah mati, yang sudah bangkai duluan ya. Jadi jangan sampai lagi di restoran ikan nilainya lagi berenang enak-enak terus disuruh jadi goreng kipas gitu ya. Jangan ya. Jadi ketika sudah benar-benar mati, ya itu baru yang Anda pesan, ya. Jadi masih boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita sudah function, terus kita mau makan lagi. Daripada Anda nggak function, terus Anda makan terus. Ya kan? Banyak mitos seperti itu. Nanti kalau sudah function lele, nggak boleh makan lele saya. Ya kan? Akhirnya seumur hidup nggak pernah function. Ya kan, nggak apa-apa. Jadi Anda sambil function, Anda kalau masih mau doyan, mau makan, silakan. Siapa tahu kebijaksanaannya timbul rasa kasihan sama lele. Kan saya sudah sering lepas lele, kenapa saya mau makan lagi? Nah, dari situ muncul kesadaran ya, kesadaran untuk tidak makan. Nah, itu baru boleh. Itu baru bagus ya. Tetapi kalau kesadaran ini belum muncul, Anda masih mau konsumsi, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, ini tentang function. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang surga ya. Bante sengaja titik-titiknya Bante ganti karena ya ini terkait dengan agama yang lain, Bante nggak enak untuk bahasnya ya. Jadi pertanyaannya adalah Bante mau tanya, apakah benar masuk surga harus ditentukan oleh ya sesuatu? Sedang leluhur kami bukanlah beragama itu, oke? Apakah nasib orang Tionghoa ditentukan oleh itu? Jika guru pencerahan dari mana saja, dari India, Arab nggak masalah. Terima kasih. Masuk surga maupun neraka tidak ditentukan oleh siapapun Bapak Ibu ya. Yang tentukan adalah kita sendiri. Kita sendiri. Bukan siapa-siapa yang menentukan Anda mau masuk surga atau masuk neraka, ya kan? Kalau kita mau masuk surga misalnya ya karena ditentukan oleh faktor yang lain, atau misalnya ya istilahnya ya juru selamat ya. Bante rasa kita masing-masing mempunyai tanggung jawab atau memikul karma kita masing-masing ya. Itu adalah kita harus memikul karma kita masing-masing. Kenapa? Kan Anda yang buat, masa saya yang tanggung jawab? Bante tanya kepada Anda, tadi Anda makan, siapa yang kenyang? Anda apa Bante? Yang makan yang kenyang, bukan yang nggak makan. Makanya siapapun yang berbuat di sini, maka dia yang akan menanggung akibatnya, ya. Dan kalau hanya masuk surga Bapak Ibu, Bante sudah kasih tahu kepada Anda, sangat-sangat gampang masuk surga dalam agama Buddha.
Mungkin yang bertanya ini adalah belum pernah dengar ceramah tentang kodok ya, tentang kodok sama kuda ya. Nah, jadi karena ada pertanyaan tentang surga, ya boleh ya, Bante jawab kembali tentang kodok dan kuda. Bagaimana kodok dan kuda masuk surga? Ya kan? Cuma ada di agama Buddha loh. Ya. Kuda bernama Kantaka. Hanya melayani sang bodhisattva, yaitu Pangeran Siddhartha. Di mana Siddhartha waktu itu belum menjadi Buddha. Dan Anda bayangkan ketika Siddhartha Cucya menjadi pertapa, Kantaka yang setiap hari bersama Siddhartha sangat sedih ya. Kantaka nama kuda ya. Dia sangat sedih. Kemudian Kantaka ini meninggal ya. Dia mati. Atas karma baik dia melayani pangeran, melayani seorang bodhisattva. Setelah dia meninggal, dia lahir di alam surga. Dia nggak baca parita, dia nggak tiam hio, dia nggak nyalain pelita, dia kagak meditasi, dia kagak berdana, dia kagak atasila, masuk surga. Oke. Yang kedua, kodok ya. Kodok di Srawasti ketika Sang Buddha sedang mengajarkan kepada para biku. Nah, termasuk di situ ada kodok yang sedang mendengarkan ceramah dari Sang Buddha. Si kodok mendengarkan ceramah dari Buddha dengan sangat tenang. Ketika ceramah selesai, ya, tidak sengaja si kodok ketusuk sama tongkat ya. Akhirnya kodok ini meninggal. Setelah kodok ini meninggal, dia juga lahir di alam surga. Sekarang Bante mau tanya sama Anda, Bapak Ibu, sudah berapa banyak Anda mendengarkan ceramah? Ya kan? Masa kalah sama kodok? Ya, malu dong kita, masa kalah sama kodok? Ya, jadi kalau cuma masuk surga adalah sangat-sangat gampang. Mata Kundali seorang Brahmana, bukan beragama Buddha. Dia melihat Buddha ketika Pindapata. Dalam batin Mata Kundali mengagumi, oh ini mungkin yang disebut pertapa Siddhartha. Mungkin ini yang disebut Buddha. Dengan batin yang bahagia, Mata Kundali meninggal. Setelah dia meninggal, Mata Kundali langsung masuk di surga. Nah, Bapak Ibu di sini, udah berapa lama Anda melihat Buddha? Ya kan? Bukan lebih cuma satu kali, berkali-kali. Berapa banyak kali Anda melakukan penghormatan kepada Buddha? Namaskara, ya kan? Tiam hio, pelita, persembahan, dan seterusnya. Masa Anda kalah sama Mata Kundali yang hanya melihat satu kali? Makanya bagaimana muncul batin yang tepat ketika kita melakukan puja? Ini yang penting. Ini yang penting. Bukan banyaknya kuantiti, Anda rajin ke wihara dan seterusnya. Tetapi yang kita mesti lihat adalah kualitas kita ketika kita melakukan puja bakti. Kualitas kita ketika kita melakukan pelayanan seperti Kantaka. Kualitas Anda ketika Anda mendengarkan ceramah. Bagaimana ketika Anda melakukan hal-hal ini? Ini yang adalah kita harus lihat dalam batin kita hari ini. Ya kan? Jujur ya, Bante waktu ikut ceramah dari Yang Mulia Dalai Lama. Ya, Dalai Lama lagi ceramah pakai YouTube. Saya sendiri harus pakai jubah yang seperti ini. Saya pakai jubah yang rapi, baru saya dengar. Nggak boleh kita, oh kan cuma di YouTube, Dalai Lama nggak lihat saya. Terus saya pakai jubah, misalnya jubah ini saya buka gitu kan. Cuma pakai angsa. Enggak. Kita harus menghormati apapun itu, siapapun yang mengajar. Maka di situ, itu adalah kualitas dari batin Anda. Mengapa beberapa dari
mungkin broadcast yang Anda dapatkan, sebelum kebaktian Anda harus menggunakan baju yang proper, yang baik, dan seterusnya. Itu untuk apa? Untuk menyiapkan kualitas batin Anda sebelum Anda melakukan kebaktian dan seterusnya. Ya, jadi kita kembalikan kepada surga itu nggak jauh, tetapi surga itu adalah untuk Anda yang sering berbuat baik dengan kualitas yang baik, maka Anda bisa ke sana. Ya, ketika Anda berdana dengan sungguh-sungguh, itu Anda bisa ke surga. Anda pernah lihat kan Bante kasih film tentang orang yang dia berdana makanan, berdana jubah, kemudian pelimpahan jasa. Apa yang terjadi? Ketika dia melakukan pelimpahan jasa, dia merasa sangat bahagia karena punya kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga ketika dia melakukan pelimpahan jasa, batin dia sangat tenang, sangat gembira. Nah, Bante tanyakan kepada Anda, ketika Anda melakukan pelimpahan jasa, batin Anda bagaimana? Apakah bahagia? Kalau belum, ya, ayo, ya, kembangkan. Ketika Anda baca parita, bagaimana batin Anda? Ketika bermeditasi, bagaimana batin Anda? Aduh, keram, aduh. Karena itulah Anda belum bisa masuk ke sana. Karena itu. Oke? Padahal kalau Anda bisa lewati semua cobaan, bukan cobaan ya, semua rintangan ini, Anda bisa lebih jauh dibandingkan surganya si kodok sama si kuda. Ya dong? Cengli nggak kira-kira? Si kuda hanya melayani pangeran. Si kodok hanya dengar ceramah. Anda sudah dari nama Karagata, pendupaan, ya kan? Dengerin ceramah, meditasi, pelimpahan jasa, masa nggak bisa? Ya, jadi kita harus semangat. Untuk surga, terus terang, ya ini adalah gampang. Kalau gampang, Bante mau tanya, siapa sekarang yang mau masuk surga? Ya, Anda semua bilang, surga tuh enak, mau bahagia. Saya tanya hari ini, siapa yang mau masuk surga sekarang? Komen boleh. Nggak mau, kenapa nggak mau? Iya, masih melekat Bante, masih melekat sama apa? Sama Starbucks, sama Corona, ya kan? Sama cari duit, sama buka toko, masih melekat. Terus mau ngapain ke surga? Ya, jadi itulah kita. Kita tahu surga itu bahagia. Kita tahu nibbana itu bahagia. Tetapi siapa yang mau cari? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang suka. Kalau disuruh siapa mau hari ini? Nggak mau juga. Padahal sudah tahu di sana istilahnya lebih bahagia pada dari sini. Tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Terlalu banyak kemelekatan. Terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak ketakutan, takut rumah saya bagaimana, anak saya bagaimana, suami saya bagaimana, istri saya bagaimana, emas saya bagaimana, takut. Padahal di situ jauh lebih bahagia daripada di sini. Ya, oleh karena itu ini yang kita harus lihat dalam batin kita. Dan untuk Anda yang mau ke surga, sebenarnya metode yang kita lihat dalam ajaran yang lain adalah sangat dekat dengan metode yang ketika Anda belajar Pure Land ya. Dalam tradisi Mahayana, Pure Land adalah tradisi dari tanah suci, di mana di situ mereka sering melakukan pelafalan yang namanya Amitabha ya. Nah, dalam salah satu ikrar suci dari Amitabha adalah yang Buddha Amitabha mengatakan, siapapun yang menyebutkan nama saya dengan sungguh-sungguh, maka ketika meninggal dia akan lahir di alam surga Sukawati. Oke, jadi ini adalah sama, ya kan? Jadi menurut Anda, bagi Anda yang orang Tionghoa, ya udah Anda bisa nianfo, selesai. Ya, nggak usah kemana-mana. Nianfo, setelah Anda nianfo dengan rutin, Anda mencapai state bahwa Anda bisa mencapai ketenangan batin Anda, kita bilang samatha ya. Di situ ketika Anda meninggal, Anda bisa ke Sukawati.
sama. Malah di Sukawati lebih enak, ada jaminan bahwa tidak akan turun ke alam samsara di Sukawati ya, ketika Anda Nianfo Amitofo terus. Ya, itu kalau misalnya Anda mau tanya lebih jauh, ya mungkin Anda bisa konsultasi sama suhu-suhu ya. Ya itu. Jadi bagaimana ketika Anda mau latihan yang namanya Amitofo. Tetapi konsepnya adalah sama dengan yang kita latih setiap hari Budo, itu sama konsepnya. Oke, ya ini yang jawaban dari Bante untuk tentang surga. Pertanyaan berikutnya adalah malam Bante, ada teman cerita papanya meninggal. Si anak langsung berlutut mewakilin papanya di sarana tanpa ada Bante. Secara gitu, apa almarhum bisa menerima di sarananya? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Ketika ada orang meninggal dan anak yang mengerti Dhamma mewakilkan ya di sarana kepada papanya tanpa ada anggota sangha, apakah bisa? Jawabannya bisa. Pertanyaan kedua adalah apakah almarhum bisa menerima di sarananya? Nah, pertanyaan kedua Bante lihat ini ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama, kalau papanya memang punya keyakinan terhadap Triratna, itu bisa. Dia bisa terima. Karena kenapa? Ketika papanya baru meninggal, rohnya itu masih di situ. Masih di sekitar badan, jasad. Jadi ketika anaknya membacakan Trisarana dengan sungguh-sungguh, mungkin secara kontak batin papanya bisa tahu. Kalau papanya punya keyakinan, maka dia terima. Tapi kalau papanya tidak punya keyakinan, ya, kalau papanya tidak punya keyakinan, maka yang dia dengar adalah suara. Ya, suara, karena dia nggak tahu artinya apa, sehingga dia hanya tahu bahwa ini adalah suara. Ya, jadi ini adalah penjelasan faktor yang kedua ini. Ya, beberapa tradisi Bante pernah ikut tradisi dari Wajrayana, Bante pernah ikut. Ketika Cautu, Cautu pelimpahan jasa ya atau patidana. Nah, mereka yang nama-nama kita sudah tulis, biasanya kan kita tulis di kertas. Nah, di kertas ini kemudian dihadapkan ke altar. Nanti satu orang mewakili pegang kertas semua nama-nama leluhur ini, kemudian membacakan seperti okasa ya kalau di kita ya, permohonan sila. Kemudian anggota sangha akan berikan sila dan tisarana kepada si orang yang minta tadi mewakili makhluk-makhluk yang sudah meninggal. Nah, itu juga ada dalam tradisi yang lain ya. Sehingga jika memang mereka mempunyai jodoh karma dan keyakinan, maka mereka bisa terima ya. Oke, dan yang terakhir adalah untuk kita yang belum pernah melakukan fangsen, apa seharusnya kita baca ya, dan harus di tanggal-tanggal tertentu atau bebas ya. Baik, jadi kalau Anda yang belum melakukan fangsen, baru mau coba-coba, untuk tanggal adalah bebas ya. Tanggal adalah bebas. Kapan Anda mau lakukan, ya silahkan ya. Untuk parita yang kita mau baca, yang singkat adalah Wandana Namo Tassa, ya ini yang singkat. Tisarana, kemudian Saca Kirya Gata. Nah, kalau misalnya Anda mau baca Karania, boleh dari bait yang ke 8, 9, 10, Metanca Sabalokasmim sampai terakhir. Nah, itu Anda bisa baca itu. Kemudian Anda bisa tutup dengan ya Bawatu Sabamanggalam Rakhantu Sabadewata. Itu boleh. Ya, jadi paritanya yang singkat. Kalau Anda mau yang panjang, ya juga boleh, nggak apa-apa ya. Cuman ya kalau misalnya Anda kondisi hewannya sudah banyak yang mabok sehingga Anda harus cepat,
Ya, yang seperti tadi yang Bante sarankan itu bisa. Karena ketika Anda baca yang seperti tadi ini hanya sekitar paling 4 sampai 5 menit ya, paling lama itu. Oke. Nah, sekarang kita akan menambah kebajikan Anda, ya kan? Biar Anda bisa lahir jauh lebih tinggi daripada surga ya. Ya, yaitu alam-alam Brahma ya. Sehingga ayo jangan lari, tetap ada di sini untuk bermeditasi. Ya kan? Anda mau masuk lebih dari surga kan? Nah, ini Bante kasih tahu caranya ya. Oke, kita duduk dengan rileks saat ini.